11-930-200 dari kelas produksi ternak unggas D. Di sini akan menjelaskan tentang praktikum acara 3, yaitu anatomi ternak unggas, meliputi organ eksterior, organ reproduksi, organ pencernaan, organ respirasi, dan organ ekskresi pada ternak unggas, serta penyakit yang biasa menjangkit pada ternak unggas. Organ eksterior pada ayam petelur yaitu dimulai dengan adanya paruh, kemudian ada jengger dan mata, lalu di situ ada bagian cuping di sekitar telinga, lalu pial di bagian bawah paruh, lalu leher, dada, lalu ada bulu yang menutupi bagian tubuh dari unggas ayam, kemudian ada sayap, ada ekor di bagian belakang, lalu ada kaki dan ceker. Organ pencernaan pada unggas ayam dimulai dari masuknya pakan ke paruh. Dari paruh dilanjutkan ke esofagus. Dari esofagus ini nanti pakan akan menuju ke tembolok. Di sini nanti pakan akan menjadi butiran-butiran kecil. Kemudian dilanjutkan lagi ke proventriculus. Di proventriculus ini menghasilkan HCl dan pepsin. Dari proventriculus dilanjutkan ke gizzard atau ampela. Dan di sini terjadi penggilingan pakan. Dari ampela dilanjut ke usus halus yang panjang ini dan terjadi penyerapan nutrien. Kemudian dilanjutkan di sini ada percabangan usus atau yang biasa disebut dengan sekum. Pada unggas memiliki 2 sekum. Di sini nanti terjadi tempat absorpsi air, pencernaan serat kasar, dan sintesis vitamin. Kemudian lanjutkan ke usus besar dan lanjutkan ke kloaka. Organ respirasi pada unggas ayam diawali dari masuknya udara melalui hidung, lalu laring. Laring sendiri adalah katup yang dapat membuka dan menutup untuk proses pernafasan. Dari laring nanti dilanjutkan ke trakea ini, yaitu jalurnya udara menuju ke paru-paru. Namun sebelum udara masuk ke paru-paru, di sini ada bronkus atau percabangan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di bronkus ini nanti terjadi penyaringan udara yang masuk ke paru-paru ini agar terbebas dari debu maupun kotoran. Nah, di bronkus ini nanti ada percabangan yang lebih kecil lagi atau yang disebut dengan bronkiolus. Kemudian untuk paru-paru sendiri ini, di sini untuk paru-paru kanan memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Dan di paru-paru ini nanti berfungsi untuk proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, khususnya alveolus yang ada di dalam paru-paru. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada unggas betina. Organ reproduksi betina dimulai dari ovarium. Ovarium ini pada unggas terdiri dari folikel dan sintesis yolk atau kuning telur. Kemudian dilanjutkan ke oviduct. Oviduct ini terbagi menjadi 3, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Di infundibulum terjadi penampungan ovum. Kemudian untuk magnum sendiri terjadi sekresi putih telur. Dan yang terakhir adalah isthmus, yaitu tempat pembentukan kerabang atau cangkang telur. Lalu di sini ada uterus, yaitu sebagai lanjutan dari isthmus, dan yang terakhir adalah di sini ada vagina, yaitu lintasan atau jalur keluarnya telur nanti. Selanjutnya adalah organ ekskresi pada unggas. Organ ekskresi pada unggas yaitu ini ada ginjal, ada 2. Di sini nanti akan terjadi pembentukan urin. Kemudian di sini ada saluran, yaitu yang dinamakan saluran ureter, yaitu jalur urin dari ginjal. Nah, nanti urin itu nanti akan disalurkan ke kloaka melalui ureter. Penyakit pada unggas dibagi menjadi 4, yaitu penyakit viral disebabkan oleh virus,
Penyakit bakteri yang tentunya disebabkan oleh bakteri, penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur, dan penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu salah satunya adalah avian influenza atau AI. AI merupakan penyakit viral akut pada unggas yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtipe H5 dan H7. Semua unggas dapat terserang virus influenza A ini, tetapi wabah AI sering menyerang pada unggas ayam dan kalkun. Untuk penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung dari unggas yang telah terinfeksi dan unggas peka melalui saluran pernafasan, konjungtiva, lendir, dan feses, atau secara tidak langsung melalui debu, pakan, air minum, petugas, peralatan kandang, sepatu, baju, dan kendaraan yang telah terkontaminasi oleh virus AI, serta ayam hidup yang terinfeksi. Untuk pengobatan belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit avian influenza ini. Namun usaha yang dapat dilakukan adalah dengan membuat kondisi badan ayam cepat membaik dan merangsang nafsu makannya dengan memberikan tambahan vitamin dan mineral serta mencegah infeksi sekunder dengan pemberian antibiotik. Selanjutnya adalah CRD atau Chronic Respiratory Disease, adalah penyakit yang menyerang pernafasan dan disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Penyakit ini menyerang ayam pada semua umur, baik ayam muda maupun ayam dewasa. Gejala yang ditimbulkan itu berupa sekresi hidung katar, muka bengkak, batuk, dan adanya suara sewaktu bernafas seperti suara ngorok. Dampak negatif dari CRD ini yaitu menurunnya konsumsi pakan, pertumbuhan melambat, produksi telur menurun, biaya pengobatannya yang tinggi, dan biasanya jika telah terjangkit penyakit ini, produksinya tidak akan normal kembali. Untuk cara penularannya penyakit ini ada dua cara, yaitu secara horizontal dan vertikal. Dengan penularan secara horizontal berupa kontak langsung antar hewan, dan yang tidak langsung bisa melalui makanan, minuman, debu, alat-alat kandang yang telah tercemar oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Sedangkan untuk penularan secara vertikal terjadi lewat telur yang dihasilkan dari induk yang telah terpapar oleh infeksi bakteri ini. Untuk faktor pemicu penyakit ini yaitu tingginya kadar amonia di kandang, kandang yang berdebu, manajemen kandang yang kurang baik, pemeliharaan ayam dengan umur yang berbeda dalam satu lokasi atau satu kandang, serta fluktuasi temperatur dan kelembapan yang tinggi. Untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dan juga bisa didukung dengan pemberian vitamin untuk mempercepat proses penyembuhan. Selanjutnya adalah penyakit aspergillosis. Aspergillosis adalah penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Pada unggas, penyakit ini akan menyerang alat pernafasan. Kerugian yang terjadi akibat penyakit ini adalah kematian pada anak ayam akibat aspergillosis paru. Penyakit bersifat akut hingga kronik. Kematian dapat terjadi dalam waktu 1-2 hari. Dalam bentuk akut, aspergillosis menyebabkan hewan tidak mampu makan, kelihatan mengantuk, kadang membuka mulut karena kesulitan untuk bernafas, bahkan mengalami kejang-kejang. Apabila cendawan telah menginfeksi otak, maka akan menimbulkan gejala kelumpuhan dan gangguan syaraf lainnya. Untuk penularan, aspergillosis terjadi melalui udara, debu, dan bahan ternak seperti pakan, air minum, dan lain-lain yang telah tercemar oleh spora. Untuk pengobatannya, belum ada obat yang mampu dan efektif untuk mengobati penyakit ini. Namun hewan penderita sebaiknya diisolasi, pakan ternak dijaga jangan sampai terkontaminasi oleh cendawan, serta perawatan dan pemberian pakan hewan untuk mempertinggi daya tahan tubuh, dan tempat pemeliharaan ayam untuk 1 hari harus dibersihkan dan disuci hamakan.